Cerita dimulai dengan menampilkan gadis berpayung di tengah hujan. Gadis ini bernama Cheng Je. Beberapa tahun lalu, dia diadopsi oleh keluarga Xiang untuk dijadikan calon menantu masa depan mereka. Nyonya besar Xiang Yiru, yang sudah tua renta dan permintaan terakhirnya adalah melihat cucu laki-laki tertuanya, Xiang Dingdong, menikah dengan Cheng Je. Namun, sebelumnya Dingdong sempat bertengkar dengan Cheng Je, sehingga jatuh dalam keadaan koma. Untuk menyelamatkan situasi yang genting, Cheng Je teringat pada seseorang yang pernah dia temui di Yunzhou, di wilayah Qinglong, setahun yang lalu. Saat itu, Cheng Je melihat seseorang yang wajahnya persis seperti Xiang Dingdong. Namanya adalah Ye Nian. Saat itu, dia mewakili keluarga Xiang untuk merebut kembali sebidang tanah yang telah diduduki oleh geng Qinglong. Ye Nian mengatakan bahwa sebenarnya keluarga Xiang yang telah merebut tanah itu. Karena menghormati Cheng Je sebagai tunangan kakaknya, Ye Nian sementara membiarkan Cheng Je pergi. Namun, Cheng Je tetap berusaha merebut kembali tanah milik keluarga Xiang. Ye Nian memberinya kesempatan untuk bertaruh satu kali. Jika koin jatuh sisi bawah, tanah itu diberikan kepada Cheng Je, tapi jika sisi atas, dia harus menjadi umpan ikan. Tanpa mendengarkan banyak alasan dari Cheng Je, Ye Nian langsung melempar koin dan dia menang, membuat Cheng Je ketakutan hampir terjatuh. Ye Nian dengan senyum penuh makna, menariknya kembali, lalu melemparkannya ke kolam. Ye Nian mengancam, jika keluarga Xiang tahu keberadaannya dari mulut Cheng Je, maka lain kali kolam itu akan berubah menjadi lautan. Cheng Je bersumpah akan membuat Ye Nian membayar. Akhirnya, dia berhasil memasukkan Ye Nian ke penjara selama setengah tahun karena tuduhan penahanan ilegal. Saat ini, Ye Nian adalah satu-satunya orang yang bisa menggantikan kakaknya menikah dengan Cheng Je demi memenuhi keinginan neneknya. Cheng Je sendirian pergi ke Yunzhou mencari Ye Nian. Dia menggunakan sejumlah uang untuk menunjukkan ketulusannya. Anak buah Ye Nian menyalahkan Nona Cheng karena membuat bos mereka menderita di penjara. Melihat anak buah Ye Nian hendak berbuat jahat pada Cheng Je, Ye Nian segera menghentikan mereka. Mengesampingkan rasa takutnya, Cheng Je meminta Ye Nian untuk berpura-pura menjadi Xiang Dingdong. Apapun syarat yang dia ajukan, dia akan setuju. Mengetahui Ye Nian tidak mudah menerima tawaran itu, Cheng Je ingin bertaruh sekali lagi. Jika sisi atas, dia harus ikut dengannya. Jika sisi bawah, dia akan menerima apapun perlakuan Ye Nian. Cheng Je melempar koin, tapi Ye Nian dengan cepat menangkapnya, menegaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain peran pengganti dengannya. Cheng Je memohon agar dia mempertimbangkan tawarannya. Ye Nian tetap menolak, tapi Cheng Je tidak mudah menyerah. Untuk menggagalkan rencana Cheng Je, Ye Nian menjebak anak buah Cheng Je ke gang sepi. Sekarang dia punya kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu di depan mata Cheng Je. Setelah mengalahkan semua anak buah, Ye Nian langsung mendekati Cheng Je. Cheng Je ketakutan dan menembaknya. Tapi Ye Nian dengan mudah menghindar dan menaklukkannya. Dia memuji Cheng Je yang lebih berani dari setahun lalu. Ye Nian merebut senjata dan menembakkan semua peluru ke arah dinding, lalu mengancam Cheng Je hingga menangis. Tepat saat itu, Ye Nian mendengar kabar bahwa Lao Gou datang membakar gudang. Dia berharap tidak akan bertemu Cheng Je lagi. Saat bertemu Lao Gou, Ye Nian bertanya-tanya kenapa sesama anggota geng harus bertikai. Lao Gou menuduh Ye Nian merebut pelanggannya. Jika dia tidak bertindak, maka pelanggan Mr. Han Shan di Jalan Cheng juga akan segera direbut Ye Nian. Lao Gou yang sudah kehabisan kesabaran mengeluarkan pistol untuk membunuh Ye Nian. Sebuah mobil tiba-tiba datang menghentikan niat Lao Gou. Cheng Je turun dan berhadapan dengan Ye Nian. Dia lega karena Lao Gou masih hidup. Ye Nian menyarankan Cheng Je kembali ke Jalan Cheng karena tempat ini tidak cocok untuknya. Cheng Je memohon agar Ye Nian mempertimbangkan kembali tawarannya.
karena dia sangat membutuhkan Yenian. Mendengar langkah kaki, Yenian buru-buru membawa Chengje bersembunyi. Chengje mengancam akan muncul ke hadapan orang lain agar Yenian kesulitan. Yenian buru-buru memukulnya hingga pingsan. Saat ditemukan, dia hanya sempat menyembunyikan Chengje. Yenian hendak melawan balik, tapi tiba-tiba muncul pedagang narkoba dari Jalan Cheng bernama Sima, yang memanggil Yenian sebagai Han Shan. Yenian menduga Xiang Dingdong sebenarnya adalah Han Shan. Mendengar Sima meminta maaf karena telah lancang, Yenian menyuruhnya pergi. Dalam badai salju, Yenian menggendong Chengje. Dia tidak menyangka Han Shan yang selama ini dia cari-cari ternyata adalah Xiang Dingdong. Di rumah, Yenian memperbaiki penampilannya. Dia ingat ini adalah pertemuan ketiga dengan Chengje. Hanya saja Chengje tidak ingat pertemuan pertama mereka di persimpangan jalan malam itu. Chengje memanggil Yenian karena mengira dia adalah Dingdong. Setelah Chengje sadar, Yenian setuju untuk ikut dengannya. Dia ingin menyamar menjadi Dingdong dan kembali ke keluarga Xiang. Setelah menambahkan sedikit alis yang kurang, Yenian menjadi versi sempurna dari Xiang Dingdong. Chengje bertanya-tanya, kenapa keluarga Xiang tidak pernah menyebutkan tentang saudara kembar Dingdong. Yenian mengungkapkan bahwa keluarga Xiang tidak tahu keberadaannya. Menemukan dia adalah keberuntungan bagi Chengje. Yenian bertanya apakah kakaknya sudah meninggal. Chengje mengatakan Dingdong sedang bekerja di Nanyang. Dia berterima kasih karena Yenian sudah menerima tawarannya. Di mobil, Chengje meminta Tandi menyelidiki ibu Yenian. Dia ingin mempersiapkan segalanya sebelum membawa Yenian ke keluarga Xiang. Sementara itu, Yenian sedang berdoa di depan altar ibunya bernama Xiang Ruoyun. Dia ingat 15 tahun lalu pernah berkelahi dengan teman karena mereka mengatakan ibunya melakukan hal buruk sehingga diusir dari keluarga Xiang. Ibu Ruoyun mengatakan dia terlalu menyukai tanah Yunzhou sehingga pindah ke sana. Saat Chengje datang menjemput Yenian, dia melihat salon rambut terbakar di depan matanya. Yenian berjalan keluar dari api seperti kobaran api. Dia ingat ibunya pernah berpesan agar tidak kembali ke keluarga Xiang, tapi dia masih punya urusan penting di sana. Dia sendiri yang membakar semuanya agar nama Yenian benar-benar hilang. Melihat dia keluar dengan tenang, Chengje tahu siapa pelaku pembakaran itu. Dia sedikit lega dengan pria tegas di sampingnya. Anak buah Yenian berakting di depan Laogo untuk menandai akhir dari Yenian. Sampai di stasiun Yunzhou, Chengje membeli makanan sebagai ucapan terima kasih karena Yenian telah menghapus semua jejak masa lalunya. Yenian mengira Chengje hanya ingin mengambil hati orang lain jika ada tujuan. Chengje berjanji akan membayar mahal, tapi ingin membuat janji dengan Yenian, bukan kontrak rumit. Dia ingin berjanji kelingking dengan Yenian. Karena Yenian tidak bereaksi, Chengje hendak menurunkan tangannya, tapi Yenian segera mengaitkan jarinya. Mereka tersenyum menandai awal kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Chengje membawa Yenian ke rumah pribadinya. Melihat bunga yang gugur, Yenian merasa itu keajaiban karena musim bunga sudah lewat. Chengje mengingatkan Dingdong alergi serbuk sari, jadi Yenian harus benar-benar menyembunyikannya. Di rumah, Chengje langsung melatih Yenian menjadi versi Dingdong yang sempurna. Hal pertama yang harus dilakukan Yenian adalah meniru tanda tangan Dingdong untuk menyetujui buku pembelian bahan baku obat. Chengje terkejut karena Yenian bisa meniru tulisan tangan Dingdong dengan sangat mirip. Melihat Yenian yang agak gelap dan kurus, Chengje memegang tangannya untuk memeriksa denyut nadi. Dia khawatir Yenian terlalu sehat, tidak seperti Dingdong yang sakit-sakitan. Tepat saat hujan deras di luar, Chengje menyuruh Yenian kehujanan agar terlihat lemah. Dia kedinginan, tapi harus menunggu sampai memiliki denyut nadi orang sakit. Bertemu Nona Tandi yang melapor bahwa nyonya besar sudah keluar dari rumah sakit, Chengje menyuruh Yenian menunggu karena dia harus kembali ke keluarga Xiang sebentar. Di keluarga Xiang,
Nenek tua memandangi Chengze dalam gaun pengantin. Mendengar neneknya merindukan Dingdong, dia berjanji akan segera memanggilnya pulang. Namun, Yenian sudah datang sendiri ke keluarga Xiang. Melihat orang di depannya, Chengze tidak bisa membedakan siapa dia. Yenian menariknya ke pelukan, dia sangat senang karena berhasil menipunya. Tepat saat itu, Bibi Xiang Ruolan datang bersama kepala pelayan Yu dan pelayan kecil Xiao Cui. Chengze sudah memperkenalkan mereka satu persatu kepada Yenian. Bibi bertanya, kenapa keponakannya yang ke Nanyang beberapa hari jadi kurus? Yenian mengeluh cuaca di sana panas sehingga dia sakit-sakitan. Benar saja, Bibi memeriksa denyut nadi keponakannya. Nyonya Lan menyuruh Xiao Cui segera membuat sup untuk tuan muda. Chengze menyuruh suaminya mandi lebih awal untuk menemui nenek. Di kamar, Yenian menjelaskan bahwa seorang pengantin pria tidak bisa menunggu sampai hari pernikahan baru pulang. Chengze menganggap itu wajar dengan hubungan mereka. Chengze memberikan cincin kawin kepada Yenian. Melihat cincin itu pas, dia tertawa, karena cincin Dingdong biasanya longgar. Yenian menebak Chengze dan kakaknya adalah teman masa kecil yang saling mencintai. Dia bertanya-tanya bagaimana harus menghadapi Chengze saat adegan ciuman di pernikahan. Chengze menyuruh Yenian hanya berdiri diam, sisanya biar dia yang urus. Chengze ingin mengukur ulang ukuran Yenian untuk membuat pakaian yang pas. Dia menduga Chengze bersusah payah membawanya dari Yunzhou ke sini, pasti punya tujuan lain. Jika sudah satu tim, Yenian berharap Chengze mau berbagi segalanya dengannya. Chengze tiba-tiba ingat ada bekas luka bakar di bahu Dingdong. Untuk menghindari ketahuan, Yenian rela menahan sakit, tapi Chengze tidak tega melakukannya. Dia bilang Yenian tidak perlu memperlihatkan bagian atas tubuh. Jika ada yang bertanya cukup bilang ada bekas luka. Melihat langit malam, nenek tua mengingat putri sulungnya. Dia menyesal karena terlibat hal buruk sehingga Ruoyun memutuskan hubungan dengan ibunya. Dia tidak mengerti dan malah mengusir putrinya. Di rumah, Chengze membaca hasil penyelidikan tentang latar belakang Yenian. Dia mengerti kenapa Yenian bereaksi keras saat mendengar keluarga Xiang. Melihat Yenian berjalan ke arah nenek tua, Chengze takut dia akan membalas dendam. Dia buru-buru turun untuk mencegahnya. Tepat saat nenek tua bangun, dia sangat senang bertemu cucu laki-lakinya. Melihat Chengze dengan lembut menyelimuti nenek, tatapan Yenian melunak. Nenek tua mengulurkan tangan ke cucunya. Untuk pertama kalinya, Yenian merasakan hangatnya tangan keluarga. Nenek tua menyuruh mereka segera beristirahat. Chengze menuruti dan membawa Dingdong ke kamar. Dia bertanya apakah Yenian kembali ke keluarga Xiang untuk membalas dendam atas ibunya. Yenian mengakui, tapi tidak peduli menikahi kakak iparnya. Dia pikir Chengze juga tidak puas dengan keluarga Xiang. Jika tidak, dia tidak perlu mengorbankan pernikahan dan berbohong. Yenian tanpa sengaja menemukan pecahan kacamata berdarah milik Dingdong. Dia berpikir dirinya dan Chengze sama-sama tidak sederhana. Dia tidak peduli rahasia di balik Chengze. Jadi Chengze juga tidak perlu tahu urusannya. Agar Chengze tenang, Yenian menegaskan tidak akan menyakiti nenek. Bagaimanapun juga itu adalah ibu dari ibunya. Menjelang hari pernikahan, Yenian mencatat nama-nama anggota keluarga Xiang. Di sisi lain, Chengze sendiri menyiapkan gaun pengantin. Pintu gereja terbuka, Yenian mengantar pengantin wanita ke altar. Upacara ini sudah mereka latih hingga mahir. Di hadapan Tuhan, Dingdong setuju menikahi Chengze. Dia ingat antara dirinya dan Dingdong tidak pernah ada cinta, tapi kemudian dia terjerumus ke narkoba. Chengze menenangkan diri, memberikan cincin kepada suaminya. Dia ingin bersama Yenian menghadapi segala kesulitan. Adegan ciuman di bawah restu Tuhan akhirnya tiba. Sesuai rencana, Yenian diam saja membiarkan Chengze mencium pipinya, tapi saksi pernikahan meminta mereka berciuman di bibir. Melihat Chengze gugup, Yenian maju mencium bibirnya. Nenek tua puas dan setuju kembali ke rumah sakit. Di kamar,
Cheng Ze langsung memukul preman. Ye Nian membela diri. Dia harus turun tangan karena Cheng Ze tidak bisa mengatasi situasi tadi. Cheng Ze merasa Ye Nian tidak perlu sedekat itu. Ye Nian malu, dia takut ciumannya tidak tepat. Tandi menyalahkan Ye Nian karena telah mencuri ciuman pertama Nona. Pasangan Dingdong datang menyajikan teh untuk nenek. Nenek tua menerima dengan senang hati. Bibi Ruolan tiba-tiba masuk dan menumpahkan teh. Dia menyarankan Cheng Ze agar tidak menikahi pecandu seperti Dingdong. Nenek tua bertanya apakah cucunya benar-benar orang yang mengisap narkoba di foto itu. Dingdong menegaskan itu bukan dirinya. Nenek tua ingat pernah mengobati dengan terapi panas sehingga membakar bahu Dingdong. Kebetulan orang di foto juga punya bekas luka di bahu. Dia meminta kepala pelayan Yu membuka baju cucunya. Cheng Ze khawatir karena hari itu dia tidak melukai Ye Nian. Tapi ternyata di bahu Ye Nian memang ada bekas luka bakar. Sebelumnya dia sudah membakar dirinya sendiri agar benar-benar menjadi Xiang Dingdong. Nenek tua kecewa karena cucunya kecanduan. Cheng Ze beralasan Dingdong sakit di Nanyang sehingga perlu obat penghilang rasa sakit, tapi dia tidak perlu membela diri karena salah tetaplah salah. Nenek tua memutuskan menghukumnya sesuai aturan keluarga meski anak dan menantunya memohon. Nenek tua tetap tidak berbelas kasihan menyebabkan Ye Nian terluka parah. Cheng Ze memohon agar nenek mendengarkan penjelasannya. Dia menceritakan setahun lalu dia dan Dingdong ke Yunzhou. Karena dirinya, Dingdong diculik geng dan disiksa. Luka-luka itu membuatnya tidak bisa tidur, sehingga terpaksa memakai narkoba. Ye Nian memotong penjelasan Cheng Ze. Menurutnya, semua alasan hanya dalih. Xiang Dingdong salah karena memakai narkoba dan rela dihukum. Nenek tua ingin menghukum cucunya sendiri. Cheng Ze melindungi suaminya dengan tubuhnya. Ye Nian buru-buru mencegah nenek memukul Cheng Ze. Nenek tua terkena serangan jantung. Ye Nian cemas tapi tidak bisa bangkit lagi. Melihat Cheng Ze gemetar menangis, Ye Nian berusaha menghiburnya. Dalam pelukan pria penuh luka, Cheng Ze kagum sekaligus iba pada Ye Nian dari lubuk hatinya. Di kamar, Cheng Ze dengan lembut membalut luka Ye Nian. Dia bertanya-tanya apa maksud Ye Nian membuatnya seperti ini. Ye Nian mengatakan dia tidak punya niat apa-apa pada Cheng Ze. Dia juga terkejut Cheng Ze berani melindunginya. Cheng Ze berpikir Ye Nian rela dipukul demi Dingdong juga karena dirinya. Dia mengajak Ye Nian minum air. Cheng Ze meminta Ye Nian mencarikan kunci untuknya. Ye Nian ingat dalam perjanjian tidak ada syarat seperti itu. Cheng Ze tertawa karena Ye Nian dari geng Qinglong juga percaya hal kekanak-kanakan seperti ini. Cheng Ze mengungkapkan Dingdong punya brankas asuransi di Bank Fenglong. Dia pikir wajah Ye Nian akan membantunya menemukan kunci brankas. Ye Nian curiga Cheng Ze telah melakukan sesuatu pada kakaknya. Cheng Ze menjamin Dingdong tidak dalam bahaya, tapi brankas asuransi itu mungkin menyimpan kebenaran yang dia cari selama 15 tahun. Ye Nian menolak membantu jika tidak tahu kebenaran apa yang dicari Cheng Ze. Cheng Ze memanggil nama Dingdong, lalu tiba-tiba memeluknya. Ternyata pelayan Yu datang membawa obat untuk tuan muda. Melihat Cheng Ze merasa bersalah, Ye Nian bilang dia tidak perlu menjelaskan soal pelukan itu karena dia juga tidak ingin tahu. Malam pertama di kamar pengantin, Ye Nian tanpa sengaja menemukan penjepit dasi di buku Cheng Ze. Dia buru-buru mengambilnya dan menyuruh Ye Nian tidur di sofa. Tengah malam, Cheng Ze bermimpi Dingdong memegang penjepit dasi yang terkait dengan pembunuh keluarganya. Ye Nian bertanya-tanya apa cerita di balik penjepit dasi itu. Pagi-pagi, Cheng Ze mengintip Ye Nian lewat tirai, mengingat semua kejadian yang telah mereka lalui. Dia sadar Ye Nian selalu bekerja sama dengannya. Ye Nian mendekat, membuka tirai, dan muncul di hadapan Cheng Ze. Dia setuju membantu Cheng Ze mencari kunci, tapi harus berjanji tidak ada permintaan seperti itu lagi. Ye Nian menduga seseorang memegang kunci brankas asuransi itu. Dia bercerita, gadis di foto pernah datang mencari Dingdong pada hari pernikahan.
Dia memperingatkan Dingdong agar hati-hati karena ada yang mengawasinya. Melihat tindakan perempuan itu yang sangat akrab, Yenian menduga dia memegang kunci Dingdong. Chengje berpikir Paman Shi yang memberikan foto itu pada Bibi pasti tahu identitas gadis itu. Chengje pura-pura cemburu lalu bertanya pada Paman Shi. Yenian mengaku tidak kenal gadis di foto. Chengje tiba-tiba memukul suaminya, membuat Yenian dan Paman Shi terkejut. Dia menyesal menikahi pria yang suka menggoda wanita. Yenian memukul meja dan pergi. Melihat Chengje menangis, Paman Shi memberi petunjuk agar dia ke Tan Xianlou untuk mencari tahu. Paman Shi menganggap membantu keponakannya karena toh dia juga bisa menaklukkan bibi keluarga Xiang. Paman Shi menutup pintu dan mengusir tamu. Yenian tiba-tiba menghadangnya, bertanya apakah Paman Shi tahu Han Shan. Paman Shi mengungkapkan bahwa Han Shan itu sangat dekat, tidak jauh dari sini. Dalam perjalanan pulang, Yenian memuji Chengje yang menamparnya dengan tegas. Dia bilang harus benar-benar berakting agar bisa mendapatkan informasi. Yenian ingin pergi menyelesaikan urusan. Chengje khawatir dia orang asing di sini dan identitasnya akan terbongkar. Yenian tahu Chengje takut dia menyesal, lalu meninggalkan Jalan Cheng. Dia berjanji akan menepati janjinya pada Chengje. Tapi jangan selalu waspada terhadapku seperti itu. Yenian menutupi payung untuk Chengje, lalu diam-diam pergi. Yenian sudah yakin bahwa Dingdong adalah bos besar penyelundup opium di Jalan Cheng. Dia akan memanfaatkan identitasnya untuk mencari titik terobosan sebelum Dingdong kembali. Itulah makna terbesar dari kelahirannya di keluarga Xiang. Sampai di kedai kopi Li Ji, Yenian bertemu pemiliknya bernama Li Bo. Dia adalah mata-mata Yenian sejak masih di geng Qinglong. Li Bo mendengar bahwa gadis yang berfoto dengan Dingdong adalah Xiao Xiao, anak perempuan dari bos besar industri pelayaran di Jalan Cheng. Namun, ayahnya meninggal karena kecelakaan tahun lalu. Li Bo menyarankan Yenian berhati-hati karena gadis itu sangat licik. Yenian merasa selama bertahun-tahun berusaha di Yunzhou, tapi tak banyak petunjuk, kini takdir memberinya kesempatan menjadi Han Shan, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menangkap semua penjahat di negeri ini. Di halte tram, Chengje masih menunggu Yenian. Ia berjalan ke arah gadis itu. Chengje berdalih takut Yenian tak membawa payung. Ia memutuskan akan menceritakan pada Yenian tentang kejadian 15 tahun lalu. Malam itu, sekelompok orang jahat masuk ke ruang laboratorium keluarga Cheng. Mereka memaksa ayahnya menyerahkan dokumen penelitian ekstrak obat. Chengje bersembunyi di lemari dan melihat di tangan pembunuh ayahnya ada bekas luka. Dan dia juga menjatuhkan penjepit dasi. Kebetulan saat ia memergoki Dingdong mengisap opium, ia melihat penjepit dasi yang sama. Ia menekan Dingdong untuk mengungkap keberadaan penjepit dasi itu. Tak disangka, ia kehilangan kendali terhadap Chengje. Dalam situasi genting, Chengje memukul Dingdong untuk membela diri. Melihat Chengje ketakutan, Yenian dengan lembut menyelimuti gadis itu. "Kau tak apa-apa, ayo kita pulang," kata Yenian. Melihat Yenian tertidur, Chengje meminta maaf karena selalu memaksanya bekerja sama, baik di masa lalu maupun sekarang. Ia hanya menakut-nakuti, tak pernah menyakiti Chengje dan keluarga Xiang, meski Yenian ke Jalan Cheng punya tujuan sendiri. Chengje memilih percaya sepenuhnya pada semua yang dilakukan Yenian. Saat Yenian bangun, ia setuju untuk saling percaya dan saling membantu. Chengje senang dan memuji Yenian yang tidur sangat tenang. Ia tertawa menggoda, "Kau ngorok." Mereka saling mengucapkan selamat malam dan tenggelam dalam mimpi indah. Ini adalah Jia Hao, putra dari kepala pelayan Yu. Mendengar keluarga Xiang akan mengadakan pernikahan, ia buru-buru kembali setelah 5 tahun karena takut Nona Ruolan bibinya, Dingdong, menikah. Bertemu Jia Hao, Ruolan terkejut karena bocah kecil itu kini sudah dewasa. Ia meminta Jia Hao mengantarnya ke klub untuk bertemu Tap Tam.
Ruolan ingin mencari orang yang memotret Ding Dong. Kebetulan wartawan Chen juga ada di sana. Untuk menyembunyikan foto Ding Dong menggunakan narkoba, wartawan Chen meminta 30% saham perusahaan farmasi Yi Yao Jimin. Jika Ruolan sayang hartanya, maka menikahlah dengannya. Melihat wartawan Chen menggoda Nona, Jia Hao langsung menendangnya keluar. Ruolan meminta Taptam mengurusnya, lalu menarik Jia Hao pergi. Melihat Ruolan terkilir, Jia Hao meminta maaf dan menggendongnya pulang. Ruolan menyuruh Jia Hao mengambil mobil, tiba-tiba hujan deras turun. Jia Hao membawa payung berlari ke arah Nona Ruolan. Tanpa sadar, Ruolan tergerak oleh pemuda ceria itu. Di sisi lain, Tandi telah menyelidiki hubungan Ding Dong dan Xiao Xiao. Setiap malam di Xinshanlin, mereka selalu berdansa untuk menghindari kecurigaan. Cheng Ze mengajari Yenian menari. Ia memeluk guru tari itu erat-erat di bawah lampu panggung. Mereka mulai berdansa, meski sering terjatuh, mereka selalu saling menggenggam tangan. Untuk mendekati Xiao Xiao dengan identitas Ding Dong, Cheng Ze mengajari Yenian cara menikmati anggur dengan gaya kakaknya. Cheng Ze bertanya-tanya, apakah semua pria suka anggur barat dan tipe wanita seperti Xiao Xiao? Yenian menegaskan ia tidak suka tipe seperti itu. Ia bertanya, bagaimana menurutmu tentang aku? Cheng Ze menjawab, biasa saja, tapi tersenyum manis. Yenian hendak berbisik pada Cheng Ze tentang tujuannya ke Jalan Cheng, tapi karena pengaruh alkohol, ia tertidur di depan Yenian. Saat bangun, Yenian mengakui kalah dalam urusan minum dengan Cheng Ze. Ia memberinya gaun untuk dipakai ke Xinshanlin. Melihat Cheng Ze feminin dalam pakaian pilihannya, sudut bibir Yenian tak bisa menahan senyum. Sampai di Xinshanlin, pelayan meminta kartu anggota. Dengan identitas Ding Dong, Yenian masuk diam-diam. Xiao Xiao menyambut dengan ramah seperti yang diduga. Ia menyapa Ding Dong dengan tarian. Yenian menari dengan luwes karena sudah berlatih ratusan kali dengan Cheng Ze. Meski berdansa dengan Xiao Xiao, Yenian hanya teringat saat berdansa dengan Cheng Ze. Xiao Xiao menyadari perbedaan dari suara Ding Dong yang lebih menggoda. Di kamar, ia mengajak Yenian minum. Melihat Ding Dong menenggak habis, Xiao Xiao curiga karena biasanya ia tak pernah minum sebanyak itu. Ia menebak Yenian sedang marah pada keluarga Xiang. Ding Dong memberitahu bahwa foto dirinya mengisap opium bersama Xiao Xiao jatuh ke tangan neneknya. Xiao Xiao tiba-tiba mengacungkan pistol ke Ding Dong. Ia menghukum Ding Dong karena baru menikah sudah melupakan kekasih lamanya. Saat Xiao Xiao ganti baju, Yenian buru-buru mencari kunci. Tak berhasil, ia pun pergi. Ternyata Xiao Xiao menyembunyikan kunci di bawah vas bunga. Di keluarga Xiang, Cheng Ze menunggu Yenian. Saat ini, ia tak tahu apakah menunggu kunci atau menunggu Yenian pulang. Akhirnya Yenian muncul. Ia bercerita hampir ketahuan di depan Xiao Xiao. Meski tak mendapat hasil, ia yakin kunci itu ada di tangan Xiao Xiao. Cheng Ze bertanya apa yang dilakukan Yenian di kamar Xiao Xiao. Ia bilang sudah melakukan semua yang perlu. Mood Cheng Ze tiba-tiba turun. Ia menyuruh Yenian minum obat tonik di meja. Itu adalah pil yang disiapkan nenek untuk malam pertama cucunya. Yenian menegaskan tak terjadi apa-apa dengan Xiao Xiao. Ia membawa bunga yang dibelinya di jalan untuk diberikan pada Cheng Ze. Yenian berpikir, ini pertama kalinya dalam hidup ia ingin membantu agar seseorang bisa tersenyum. Pagi-pagi, Yenian terang-terangan membawa bunga ke kamar Cheng Ze. Ia dicegat kepala pelayan Yu yang khawatir tuan muda alergi serbuk sari. Ding Dong bercerita setelah sakit aneh di Nanyang, ia tiba-tiba sembuh dari alergi serbuk sari. Ia berharap mulai sekarang keluarga Xiang dipenuhi bunga. Di kamar, Cheng Ze menegur Yenian karena kurang berpikir. Ia tak bisa selamanya di keluarga Xiang. Jika Ding Dong asli kembali, bagaimana dengan kebohongan ini? Meski tak tahu kapan kakaknya kembali,
Selama di keluarga Xiang, Yenian berharap bunga akan bermekaran agar bisa dinikmati bersama Cheng Je. Melihat taman bunga, Cheng Je teringat kenangan bersama ibunya. Ia menghapus air mata dan bahagia menanam bunga bersama Yenian. Senyum bahagia mereka membuat taman semakin indah. Bibi mendengar kabar alergi serbuk sari cucunya tiba-tiba sembuh, lalu datang memeriksa nadi Dingdong. Ia memuji cucunya lebih sehat dari sebelumnya. Saat bicara berdua dengan Cheng Je, Bibi melihat hubungan mereka membaik. Ia senang menyaksikan kisah menikah dulu, cinta kemudian, seperti di novel. Ia mengajak Cheng Je keluar. Yenian memberitahu Xiao Xiao mengajaknya bertemu. Cheng Je khawatir itu jebakan, karena sebelumnya Xiao Xiao tak pernah menelepon Dingdong. Cheng Je ingin Yenian, apapun yang terjadi harus pulang sebelum jam 10 malam. Saat bertemu Xiao Xiao, Dingdong minta maaf atas kejadian sebelumnya. Xiao Xiao menarik Dingdong untuk mengajarinya tarian baru. Ia memaksa Dingdong naik ke ranjang. Dingdong menolak karena tak berminat, tapi Xiao Xiao tetap memaksa. Ia tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang. Yenian dengan sigap menangkis. Menghadapi Xiao Xiao, ternyata ia sudah tahu tangan Yenian lebih kasar dari Dingdong, dan di bahunya tak ada bekas gigitan yang pernah ia tinggalkan. Xiao Xiao sudah menyiapkan pistol untuk membunuh si penipu, tapi ia bukan tandingan Yenian. Ia bilang dirinya tak sebaik Dingdong yang suka wanita cantik. Yang ia butuhkan hanya kunci brankas asuransi. Tahu Xiao Xiao tak takut mati, Yenian sudah menyiapkan alat untuk membuat Nyonya Xin Xianlin menjadi jelek. Akhirnya Xiao Xiao menyerahkan kunci pada Yenian. Ia yakin Yenian tak akan bisa keluar dengan selamat. Yenian melawan satu persatu untuk membuka jalan keluar. Namun, di luar musuh semakin banyak. Ia menggenggam kunci erat-erat, bertarung mati-matian demi menepati janji pada Cheng Je. Saat hampir tak sanggup bertahan, Jia Hao datang menyelamatkan tuannya. Yenian meminta Jia Hao berpencar membuka jalan kabur. Tepat saat polisi lewat, mereka menyelamatkan Yenian. Meski terluka parah, Yenian tetap berusaha pulang. Dalam matanya hanya ada bayangan Cheng Je. Sebuah mobil tiba-tiba datang, Cheng Je turun di tengah salju putih. Akhirnya Yenian bisa bertemu gadis yang ia rindukan sepanjang jalan. Ia jatuh di pundak Cheng Je. Yenian tak lupa menenangkan Cheng Je sebelum pingsan. Melihat Yenian tak sadarkan diri, Cheng Je menyalahkan diri sendiri karena egois, hingga membuat Yenian terluka parah. Bibi memanggil menantu keluar. Ia langsung bertanya di mana Dingdong sebenarnya. Cheng Je terpaksa mengaku semuanya pada Bibi. Bibi menganggap kejadian pada Dingdong adalah kesalahan semua anggota keluarga Xiang. Ia menyalahkan diri sendiri karena kurang perhatian hingga tak tahu cucunya kecanduan. Ia paham Cheng Je memukul Dingdong hanya untuk membela diri. Kini semuanya sudah jelas, Bibi menyarankan agar segera mengakhiri sandiwara dengan Yenian. Ia setuju Yenian diakui sebagai keluarga Xiang. Cheng Je meminta Bibi membiarkannya menyelesaikan sendiri akibatnya. Setelah itu, Cheng Je sedih minum alkohol. Ia sudah menyerahkan seluruh hatinya pada Yenian, tak ingin Yenian pergi. Keesokan harinya, Yenian bangun dan langsung mencari Cheng Je. Melihat bekas luka di tangan Cheng Je, ia teringat gadis kecil yang dulu ia sakiti. Yenian merasa itu karma yang membuatnya selalu ingin melindungi Cheng Je. Sayangnya, mereka ditakdirkan tak bisa lebih dekat. Saat Cheng Je bangun, Yenian menepati janji menyerahkan kunci. Sebagai ucapan terima kasih, Cheng Je ingin melakukan sesuatu untuk Yenian. Yenian berharap bisa melihat Cheng Je menari. Kebetulan, Yenian pernah diajari ibunya bermain piano. Ia menekan tuts satu persatu agar Cheng Je bisa menari sepuasnya. Dengan iringan musik, Yenian mengungkapkan perasaannya yang tak bisa terwujud. Tiba-tiba Cheng Je berhenti. Ia memberitahu kondisi Dingdong membaik. Mungkin segera sadar. Yenian berkata, semua tujuannya sudah tercapai, sandiwara di antara mereka harus diakhiri.
Melihat tiket ke Yunzhou yang ditinggalkan Cheng Je, air mata Yenian tak henti mengalir. Ia berlari mengejar, tapi dengan status apa ia bisa menahan Cheng Je? Ia hanya bisa menggunakan nada musik untuk mengungkapkan perasaan. Kenangan manis bersama tak bisa dilupakan, tapi harus dikubur dalam hati. Ketidakberdayaan ini membuat Yenian teringat masa lalu. Dulu ia pernah melarikan diri dan naik mobil seorang gadis kecil. Sikap waspadanya membuat gadis itu terluka. Gadis itu tak menyalahkan, malah melindungi Yenian. Sebagai ucapan terima kasih, Yenian memberinya miniatur piano. Gadis itu berjanji suatu hari akan menari diiringi musik Yenian. Keesokan harinya, Cheng Je ke Bang Fenglong untuk mengambil barang di brankas Dingdong. Pulang ke rumah, ia mendengar Yenian sudah pergi. Masuk ke kamar yang masih hangat. Cheng Je membayangkan sosok Yenian sebelum pergi. Yenian mengajarinya cara merawat setiap jenis bunga. Terakhir, Yenian mendoakan Cheng Je selalu bahagia dan tak ingin bertemu lagi. Perasaan membuncah membuat Cheng Je tak bisa melepaskan Yenian. Ia berlari mengejar, Yenian memungut sepatu dan memakaikannya dengan lembut ke kaki Cheng Je. Ia ingin mengungkapkan isi hati, tapi nasihat bibi menahannya. Cheng Je hanya mendoakan Yenian selamat di perjalanan. Yenian menahan sakit hati, tetap harus pergi di bawah hujan. Yenian membayangkan sosok yang familiar. Di sisi lain, Cheng Je menabrak seorang pria. Ia mengenali pria itu adalah pemilik perusahaan farmasi Kang Hai, bernama Deng Dahai. Cheng Je ingat dalam dokumen Dingdong ada bukti ia bersekongkol dengan Deng Dahai menyelundupkan opium. Dalam foto, Deng Dahai memakai penjepit dasi seperti pembunuh keluarganya. Di markas, Yenian memberitahu Han Shan dan Huang Hai adalah dua kaki tangan penyelundup opium di Jalan Cheng. Ia berpikir bisa memanfaatkan Xiao Xiao untuk menyusup ke jaringan mereka. Baru bertemu Yenian, Xiao Xiao langsung menyerangnya, tapi ia bukan tandingan Yenian. Yenian menyarankan berteman dengan Xiao Xiao. Ia yakin Xiao Xiao tak suka Dingdong, jadi tak peduli hidup matinya. Kedekatan mereka pasti ada tujuan. Yenian menegaskan bisa memberi lebih banyak keuntungan pada Nyonya Xiao daripada Dingdong. Xiao Xiao mengajak Yenian bertemu di Xinshanlin. Saat bertemu Xiao Xiao, Cheng Je mengakui semua kesalahan, hanya berharap Nyonya Xiao tak membunuh Yenian. Mendengar Xiao Xiao tak tertarik membunuh siapapun, Cheng Je lega. Ia meminta Xiao Xiao mengenalkannya pada Deng Dahai. Nyonya Xiao Xiao menolak, menyarankan Cheng Je tak terlalu dalam terlibat urusan dunia bawah. Di bawah, Yenian mengawasi Xinshanlin menunggu Huang Hai muncul. Kebetulan, ia melihat Cheng Je naik becak dan menyadari tukang becak memakai sepatu keras. Yenian buru-buru mengejar. Benar saja, tukang becak membawa Cheng Je ke jalan sepi untuk mencelakainya. Tandi datang tepat waktu menyelamatkan Nona. Mendengar Tandi bilang ada yang mengikuti becak, Cheng Je mencari Yenian tapi tak berhasil. Yenian memilih berhenti mengikuti Cheng Je dan pergi ke Xinshanlin. Yenian butuh informasi tentang Huang Hai. Sebagai gantinya Xiao Xiao ingin ia merebut semua milik Huang Hai. Yenian menghabiskan segelas anggur, menunjukkan tekad yang sama dengan Nyonya Xiao. Xiao Xiao mengungkapkan Huang Hai tak mudah dihadapi seperti Han Shan. Setiap bulan mereka mengadakan pertemuan amal rahasia, waktunya tak pasti, selalu ada yang memulai. Jika Yenian beruntung mendapat undangan atas nama Dingdong, ia bisa bertemu Huang Hai. Daripada menunggu, Yenian ingin menggunakan identitas Han Shan untuk memulai pertemuan amal. Ia yakin Xiao Xiao tahu lokasinya. Kebetulan, Xiao Xiao adalah ketua pertemuan amal itu. Ia mengingatkan Dingdong tak pernah berani memulai. Jadi Yenian mudah ketahuan. Ternyata orang yang hendak menculik Cheng Je adalah Deng Dahai. Ia menyuruh asistennya, He Ruanxi, mengadakan pertemuan amal untuk membahas masa lalu dengan Han Shan. Ruanxi bilang, Dingdong sudah lebih dulu mengundang Deng Dahai. Ia menyuruh Ruanxi mengirim undangan pada Cheng Je.
Pertemuan amal diadakan di Yan Yulou. Cheng Je dibawa ke sana dan terkejut bertemu pembunuh orang tuanya. Ia menyambut istri Han Shan. Mendengar semua orang pamer amal, Cheng Je berpikir mereka menyelundupkan opium, tapi pura-pura beramal. Ia menyuruh orang membawa batu giok ke Deng Dahai. Deng Dahai tertawa karena batu giok itu tak berharga. Ia tahu Han Shan punya brankas asuransi di Bank Fenglong. Lebih baik istri Han Shan membawa isinya untuk dipamerkan. Cheng Je sadar Deng Dahai mengincar dokumen di brankas. Ia memaksa Cheng Je mengaku isinya. Tepat saat itu, Han Shan masuk. Pertemuan Ye Nian dan Cheng Je terjadi dengan cara yang tak mereka inginkan. Melihat situasi, Ye Nian menduga Deng Dahai dari Kang Hai adalah Huang Hai. Ia khawatir Cheng Je dalam bahaya, menyuruh istrinya pulang. Huang Hai memarahi Han Shan karena berani memulai pertemuan amal. Ia menyuruh Han Shan mendidik istrinya tentang aturan. Han Shan mengambil botol anggur, meminta maaf pada istrinya karena harus mengutamakan kepentingan besar. Ia memecahkan botol di kepala Ruanxi, mengejutkan semua orang. Han Shan mengaku gila setelah hampir mati di Nanyang. Ia sadar, jadi manusia atau anjing harus menentukan sendiri. Huang Hai marah mengacungkan pistol ke kepala Han Shan. Xiao Xiao menembak ke udara untuk menenangkan suasana. Ia mengingatkan Huang Hai jika membuat keributan, bagaimana menjelaskan pada bos besar. Han Shan meminta maaf pada Huang Hai, lalu menarik istrinya pulang. Sampai di dekat keluarga Xiang, Ye Nian turun dari mobil. Cheng Je bertanya kenapa ia ada di pertemuan amal. Tahu Cheng Je ketakutan, ia menyuruh istrinya pulang dulu. Tap Tam tiba-tiba menghadang. Ternyata sebelum pergi, Bibi meminta Tap Tam menjaga keluarga Xiang. Ia mengurung 2 anak itu di rumah demi keselamatan. Cheng Je heran kenapa Ye Nian tak melawan anak buah Tap Tam, padahal mereka bukan tandingannya. Ye Nian mengeluh seharian lelah, kini bisa duduk di samping Cheng Je saja sudah cukup. Cheng Je menebak Ye Nian menerima tawaran ke Jalan Cheng karena identitas Han Shan. Ia mendekati Deng Dahai untuk mencari tahu pertemuan amal. Cheng Je mengungkapkan brankas dingdong berisi bukti Deng Dahai menyelundupkan opium. Ia punya penjepit dasi, tapi harus memastikan bekas luka di tangannya untuk membuktikan dia pembunuh orang tua Cheng Je. Cheng Je menyuruh Ye Nian tersenyum, tahu Ye Nian selalu punya jalan keluar, tak akan diam menunggu mati. Ye Nian berjanji akan memeriksa bekas luka di tangan Deng Dahai. Cheng Je merasa pikirannya bercabang saat Deng Dahai mengarahkan pistol ke Ye Nian, memastikan dia tidak akan pergi di depan matanya. Cheng Je berharap dia membiarkan Ye Nian membalas dendam atas kematian orang tuanya sendiri. Ye Nian buru-buru menghapus air mata yang mengalir. Dia bersedia menuruti permintaan Cheng Je. Dalam ruangan yang dipenuhi cahaya lilin, Ye Nian diam-diam memandangi punggung Cheng Je. Dia mengulurkan tangan namun tak berani menyentuhnya. Cheng Je berkata, "Meski kau tidak ingin aku membantu, Deng Dahai tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku ingin menjadi orang yang menarikmu keluar dari lumpur. Kau pantas mendapatkan kehidupan tanpa beban. Jalan di depan penuh rintangan, aku akan ratakan demi dirimu." Di sisi lain, seorang bandar narkoba bernama Sima datang mencari Deng Dahai. Dia mengungkapkan bahwa orang yang mengaku Han Shan belakangan ini bukan dingdong, namanya Ye Nian, pemilik muda geng Qinglong di Yunzhou. Sejak mengikuti Han Shan, dia sudah menelan banyak kepahitan. Sima mempersembahkan hadiah untuk memperkenalkan diri pada Deng Dahai, tak disangka dia malah dibunuh karena dianggap pengkhianat. Deng Dahai ingin menyingkirkan peniru Han Shan dalam acara penyambutan. Ye Nian bertanya alasan Cheng Je buru-buru mencarinya. Cheng Je memberitahu bunga di taman sudah mekar karena dia. Kau bisa melihat bunga setiap pagi saat bangun. Ye Nian berjanji akan membuat Cheng Je bahagia setiap pagi. Ye Nian mendapat undangan ke markas Libo, melaporkan bahwa Deng Dahai akan mengadakan pesta menyambut tokoh besar di Xinxianlin.
Ye Nian menduga orang itu adalah Bagong, dalang di balik Huang Hai dan Han Shan. Dia merasa tidak bisa menipu orang dunia hitam berpengalaman seperti Bagong. Alih-alih identitas Han Shan, dia akan membuat Bagong percaya pada kemampuannya. Di sisi lain, Cheng Je mendengar Deng Dahai mengadakan pesta di Xinxianlin, dia pun datang. Tahu tidak mudah masuk, dia bertemu Xiao Xiao dan meminta bantuannya. Dalam pesta, Deng Dahai menyambut Bagong kembali. Ye Nian tidak diizinkan masuk. Deng Dahai mengumumkan sudah menyewa seluruh Xinxianlin, dia menyarankan Han Shan tidak melanggar wilayahnya. Melihat orang di samping Han Shan memaksa masuk, Deng Dahai langsung mengarahkan pistol. Tak disangka, pasukan datang mengepung karena orang di depan mereka adalah Komandan Liu dari Chengdu. Dalam pesta, Ye Nian mengamati, yakin orang itu adalah Bagong. Matanya tidak salah. Melihat Komandan Liu, Bagong buru-buru menyambut. Komandan Liu tampak akrab dengan Ding Dong, lalu mengundang Bagong ke rumahnya. Bagong heran mengapa Han Shan kenal Komandan Liu. Han Shan bercerita dia kebetulan bertemu Komandan Liu yang terluka di jalan ke Nanyang. Obat yang dia bawa menyelamatkan nyawa Komandan Liu. Pemilik Xiao membawa penari untuk dipilih tamu sebagai pasangan dansa. Ye Nian mengenali Cheng Je yang menyamar di antara penari. Tahu dia nekat, Ye Nian maju ke arah Deng Dahai. Ye Lian buru-buru menahan, merasa malam ini belum saatnya mengungkap identitas Deng Dahai. Baru saja berkata, Deng Dahai menembakkan pistol ke udara memanggil Han Shan. Dia memuji Han Shan yang baru kenal Komandan Liu dan sudah menemukan pengganti. Deng Dahai menunjukkan 2 foto, mengatakan peniru itu sangat mirip Han Shan, hanya berbeda di alis. Han Shan tertawa karena dia sering menggambar alis agar tidak putus sebelum difoto. Bagong meminta Deng Dahai menunjukkan bukti. Jika di depan mereka adalah peniru, dia sendiri yang akan membunuhnya. Deng Dahai bertanya pada Han Shan alasan memakai sarung tangan. Saat semua menunggu jawaban Han Shan, Cheng Je tiba-tiba bicara. Dia bercerita pernah menemani suaminya membeli sarung tangan untuk Deng Dahai saat tangannya tertebas. Ternyata, saat di ruang rias, Cheng Je sudah bertanya pada Xiao Xiao tentang bekas luka di tangan Deng Dahai. Xiao Xiao bilang dia kehilangan tangan kiri, jadi harus memakai sarung tangan untuk menutupi tangan palsu. Han Shan berdalih tidak ingin mengingat masa lalu Deng Dahai, lalu menunjuk Cheng Je. Cheng Je memanfaatkan kesempatan melepas sarung tangan Deng Dahai dan melihat bekas luka musuh lamanya. Deng Dahai menanyai Cheng Je tujuan menyusup ke sini. Cheng Je mengaku meski menikah, suaminya sering tidak pulang. Dia ingin ke sini mencari selingkuhan suaminya. Han Shan buru-buru pamit menyelesaikan urusan keluarga. Melihat Deng Dahai menghalangi, Cheng Je menuduhnya mulai dari penculikan hingga mengancam nyawa mereka. Cheng Je yang sudah tak tahan mengarahkan pistol ke kepala musuh. Takut Cheng Je kehilangan kendali, Ye Nian buru-buru memukulnya hingga pingsan. Bagong menyarankan Deng Dahai tidak bertindak semaunya. Dia bilang selalu menaruh harapan pada Han Shan. Jika urusan keluarga mempengaruhi Han Shan, dia akan membantu menyelesaikannya. Di mobil, Cheng Je sadar dan memarahi Ye Nian karena memukulnya. Dia menyesal bahkan membalas dendam pun tak bisa. Ye Nian bilang, dendam harus dibalas, tapi bukan dengan mengorbankan nyawa sendiri. Cheng Je bertanya dengan hak apa Ye Nian memutuskan untuknya. Hubungan mereka hanya kebetulan, bukan suami istri sungguhan. Ye Nian kecewa, berpaling. Cheng Je dalam hati memohon agar Ye Nian tidak pergi. Ye Nian tiba-tiba berhenti, mengajak makan. Melihat Ye Nian mendekat, Cheng Je tak bisa menahan diri, mengikuti kata hati dan memeluknya. Di sisi lain, Deng Dahai masih curiga pada Han Shan. Bagong mengingatkan Deng Dahai alasan kehilangan tangan kiri 2 tahun lalu karena Deng Dahai mengurangi kemurnian barang untuk menjaga aturan. Bagong sudah memotong tangan Deng Dahai lebih dulu. Bagong bilang seluruh jalur kereta api ke selatan dikuasai Komandan Liu. Bagong butuh hubungan Han Shan dan juga gudang obat keluarga Xiang.
Jika tidak ada bukti, jangan bongkar identitas Han Shan. Saat minum, Cheng Je berharap tak lagi sendirian karena ada Ye Nian di sisinya. Dia bilang alkohol bisa membuatnya melupakan banyak hal, seperti mimpi buruk melihat orang tuanya dibunuh. Setelah minum, Ye Nian benar-benar lupa Cheng Je pernah memasukkannya ke penjara. Sebagai gantinya dia memaafkan Cheng Je yang pernah mendorongnya ke air. Mereka sepakat melupakan masa lalu yang menyakitkan. Akhirnya, Cheng Je berharap Ye Nian menganggap semua yang akan terjadi seolah tak pernah terjadi. Cheng Je tiba-tiba mencium bibir Ye Nian, tapi hanya hal ini yang tak bisa dan tak mau dia lupakan. Bahkan, dia ingin membalas ciuman manis Ye Nian dengan penuh gairah. Mereka menghabiskan malam bersama. Saat bangun, Cheng Je diam-diam mendekatkan kursi agar bisa memandangi wajah Ye Nian. Meski sudah bangun, dia pura-pura tidur untuk menikmati perhatian Ye Nian. Tepat saat itu, Tandi datang melapor bahwa bibinya sudah kembali dan ingin bertemu Ye Nian. Bibinya bertanya identitas Ye Nian di Chengdu. Dia mengaku kadang masih memakai nama Xiang Dingdong, tapi memastikan tidak akan merugikan keluarga Xiang. Ruolan tidak menyalahkan Ye Nian, hanya khawatir kedua keponakannya tertimpa masalah. Dia ingat sifat keras kepala Ye Nian mirip kakaknya. Dia bertanya kabar Ruo Yun. Ye Nian bercerita, ibunya menanam bunga di sekitar rumah dan mengajarinya main piano saat dia berumur 7 tahun, lalu meninggal. 2 hari lagi ulang tahun Dingdong dan Ye Nian. Ruolan memberi hadiah pertama. Ye Nian terharu, berterima kasih pada Ruolan yang menyayanginya. Saat itu, Ye Nian sadar, keluarga tetaplah keluarga. Di markas, Libo menduga Bagong menahan Dingdong, karena keluarga Xiang punya teknologi ekstraksi obat paling canggih di Chengdu. Jika bisnis obat terjerumus ke narkoba, akibatnya fatal. Libo pikir Ye Nian harus mencari pelanggan agar dipercaya Bagong. Hanya dengan begitu, mereka bisa membongkar rantai produksi narkoba sampai ke akar. Kebetulan bertemu Ye Nian di jalan, Xiao Xiao mengajaknya naik mobil. Karena sempit, dia mengajak Ye Nian ke kafe. Xiao Xiao menyarankan Ye Nian menunjukkan nilai di depan Bagong. Dia bertanya di mana Deng Dahai menyembunyikan obat Ma Huang milik perusahaan Kang Hai. Xiao Xiao berjanji memberi kabar besok pagi jam 7 di jalan Wang Yue. Melihat Cheng Je di seberang jalan, Ye Nian buru-buru pamit. Dia mengejar dan meminta tumpangan, kini mobil itu tak lagi sempit. Cheng Je bertanya, apakah dia akan melakukan hal yang sama dengan Xiao Xiao? Ye Nian memastikan tak akan pernah naik becak dengan Xiao Xiao. Ye Nian bertanya hubungan mereka apa. Dia bilang mereka adalah mitra terpercaya yang selalu bersama. Di sisi lain, Ruolan membeli obat Ma Huang dari perusahaan Kang Hai. Deng Dahai meminta Ruolan menukar teknologi ekstraksi obat. Karena tak bisa bernegosiasi, Ruolan pamit. Deng Dahai memintanya tetap minum anggur. Diam-diam, dia memasukkan obat ke anggur. Jia Hao buru-buru menarik Nona pergi, tapi Deng Dahai menahan. Jia Hao akhirnya meminum anggur itu. Dalam perjalanan pulang, Jia Hao tak sengaja menjatuhkan kalung dari sakunya. Ruolan mengenali liontin itu adalah anting milik Nona. Dia meminta Jia Hao membuangnya, tapi barang yang tak dibutuhkan Nona justru jadi harta karun bagi Jia Hao. Ruolan tahu perasaan Jia Hao, lalu membalas dengan ciuman. Cinta bertepuk sebelah tangan akhirnya terbalas, membuat Jia Hao tak bisa menahan diri. Di bawah hujan, dia mencium Nona. Sementara itu, Ye Nian mengikuti petunjuk Xiao Xiao dan menemukan gudang obat perusahaan Kang Hai. Sebagai gantinya, dia memberitahu keberadaan Dingdong yang sedang dirawat di rumah sakit swasta Haofei. Dalam perjalanan, Deng Dahai bertemu Cheng Je yang berjalan sendirian malam-malam. Dia menyuruh Ruan Xi mengikutinya. Cheng Je membawa hadiah ulang tahun untuk Dingdong, bercerita tentang Ye Nian, saudara kembar Dingdong. Ye Nian juga mengirimkan kalung berisi foto ibu mereka.
Cheng Je meniup lilin ulang tahun untuk Ding Dong lalu pamit. Tak disangka, di balik pintu sudah menunggu Deng Dahai. Di keluarga rumah, Ye Nian senang melihat kue ulang tahun yang disiapkan Cheng Je. Tiba-tiba telepon berdering, Deng Dahai mengabarkan Cheng Je dan Xiang Dingdong sudah di tangannya. Ye Nian buru-buru menyelamatkan istrinya. Sementara itu, Cheng Je meniru trik Ye Nian, cepat-cepat melepas tali dan melarikan diri. Tapi dia bukan tandingan Deng Dahai. Dia memaksa Cheng Je menunjuk Ye Nian sebagai peniru. Melihat Cheng Je tak takut mati, Deng Dahai tertawa karena Nona Cheng benar-benar jatuh cinta pada adik iparnya. Dia memutuskan membunuh Cheng Je lebih dulu. Tiba-tiba suara derap kuda terdengar. Ye Nian menunggang kuda langsung ke arah Deng Dahai, membuatnya tak sempat bereaksi. Tak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Nian menuju Cheng Je. Ye Nian memperingatkan Deng Dahai agar tidak menyentuh orangnya jika tidak ingin peluru bersarang di kepalanya. Tepat saat itu, Bagong datang. Deng Dahai membanggakan bahwa di depannya adalah Ye Nian, saudara kembar Xiang Dingdong. Han Shan asli sedang dirawat di rumah sakit. Bagong ingin memeriksa sendiri. Han Shan mengaku punya saudara kembar. Begitu keluarga Xiang tahu, Ye Nian sudah mengalami kecelakaan di Yunzhou. Han Shan yang sayang adiknya membawa Ye Nian untuk diobati. Bagong meminta Deng Dahai menyerahkan pistol. Han Shan melukai tangannya sendiri, menegaskan mulai sekarang orang yang punya bekas luka di tangan adalah Han Shan. Bagong bertanya, apakah di depannya benar Han Shan atau ingin menjadi Han Shan? Dia menduga Ye Nian sudah bertindak untuk menyamar. Tiba-tiba, dari ruang rawat, Xiang Dingdong keluar. Dia gemetar, bilang hanya terjatuh, tak tahu di mana, juga tak kenal orang di depannya. Bagong tiba-tiba menembak Dingdong, karena siapa dia sudah tak penting lagi. Dingdong hanya sempat meneteskan air mata sebelum meninggal. Ye Nian ditahan. Bagong tahu dia bukan Han Shan, karena Han Shan asli tak cukup berani. Dia memaksa Ye Nian mengaku tujuan ke Chengdu. Jika tidak, dia dan Cheng Je tak akan selamat. Untuk memaksa bicara, Bagong memberi Ye Nian obat yang melumpuhkan saraf, membuatnya tak bisa berbohong. Ye Nian menyuruh Cheng Je menutup mata. Apapun yang terjadi jangan membuka mata. Setelah menghirup obat, Ye Nian mengaku nama aslinya. Tapi dia sudah menduga trik Bagong, jadi sudah berlatih menahan efek obat. Dia mengaku tujuannya mendekati Bagong hanya untuk membanggakan diri, membuat keluarga Xiang menyesal telah meninggalkannya. Dia harus menjadi Han Shan, meraih banyak kekayaan dan kehormatan. Pertanyaan terakhir, Bagong bertanya hubungan Cheng Je dengan Ye Nian. Dengan sedih, dia mengaku, itu adalah orang yang aku cintai. Yang menikahinya adalah aku, jadi dia adalah istriku. Bagong puas, menegaskan mulai sekarang Ye Nian akan menjadi Han Shan di Chengdu. Namun, dia masih belum bisa menerima telah ditipu. Bagong ingin mengirim Cheng Je menyusul Dingdong. Cheng Je mengaku dia adalah putri pasangan ilmuwan terkenal bernama Lin Sansheng. Dia ingat orang tuanya pernah meneliti obat unik, pasti itu yang dicari Bagong. Dia berjanji, sebulan lagi akan menunjukkan obat itu. Cheng Je perlahan mendekat ke Ye Nian, melihat luka di tubuhnya, hatinya hancur. Ye Nian, jalan di depan seberat apapun, aku akan selalu bersamamu. Ruolan diam-diam menguburkan Dingdong. Cheng Je menyalahkan diri sendiri karena menyebabkan Dingdong meninggal di rumah sakit. Ruolan menegaskan bukan salah Cheng Je, tapi para bandar narkoba tak berperi kemanusiaan. Dia bersumpah akan menuntut keadilan untuk keluarga Xiang. Cheng Je membawa kue untuk Ye Nian. Teringat Li Bo pernah bercerita tentang Ye Nian, yang selalu berjuang menumpas pengkhianat bangsa. Dia menyerahkan bukti Deng Dahai, menyelundupkan narkoba. Dia ingin tahu rencana detail agar bisa membantu Ye Nian menuntaskan dendam. Di keluarga Xiang, nenek sudah tahu tentang Dingdong. Dia menganggap semua ini adalah karma. Saat bertemu, Cheng Je berlutut meminta maaf karena mengecewakan nenek. Nenek tidak menyalahkan,
hanya berharap semua orang selamat. Dia mengungkapkan orang tua Cheng Je meninggalkan dokumen penelitian ekstraksi obat dan memutuskan menyerahkannya pada Cheng Je. Di taman, nenek memandangi rumah untuk terakhir kali, menggenggam foto keluarga sebelum menghembuskan nafas terakhir. 3 hari kemudian, keluarga Xiang hanya tersisa 2 wanita. Ruolan memutuskan bersama menantu menuntut balas. Mereka mengumpulkan sekutu dan merencanakan menukar obat mahuang milik Deng Dahai. Rencana berjalan lancar, mereka memindahkan semua obat mahuang ke keluarga Xiang dan meninggalkan obat mahuang palsu untuk menipu Deng Dahai. Cheng Je dan Li Bo kagum pada Xiao Xiao yang setia. Pemilik Xin Shenlin memberi Cheng Je tiket ke acara Fuji besok. Xiao Xiao khawatir Bagong sangat curiga, tak akan mudah melepaskan Cheng Je. Setelah mimpi buruk panjang, Ye Nian terbangun karena memikirkan kakak dan rakyat yang jadi korban narkoba. Dia bersumpah akan membasmi semua orang Bagong. Mendengar Tandi bilang Cheng Je ke Yan Yulo, Ye Nian buru-buru menyusul. Cheng Je terkejut bertemu Ye Nian. Dia ingin membawanya pulang, tapi Bagong menahan. Dalam acara Fuji, Cheng Je menepati janji menunjukkan obat yang dicari Bagong. Mendengar Deng Dahai berani menantang, Cheng Je langsung memukulnya. Bagong memuji obat buatan putri Profesor Lin luar biasa. Dia menyuruh Deng Dahai menyerahkan semua obat mahuang untuk diolah Cheng Je. Deng Dahai baru sadar identitas asli Cheng Je. Tepat saat Ruanxi melapor obat mahuang dicuri, Deng Dahai marah menuduh Han Shan berkhianat. Han Shan membela diri, menembak topi Deng Dahai. Dia mengeluh sudah setia pada Bagong, tapi Han Shan berani menembak di depan Bagong. Han Shan tertawa mendengar kata setia. Dia sadar topi Deng Dahai terbuat dari kain beludru langka dari Nanyang, tempat berkumpulnya pelanggan besar Fuji. Han Shan menduga Deng Dahai punya hubungan dengan Nanyang. Deng Dahai mengaku pernah dihubungi Nanyang, tapi menolak tawaran mereka. Bagong bertanya pada Ruanxi, yang selalu ditindas Deng Dahai. Ruanxi menunjukkan bukti Deng Dahai diam-diam berhubungan dengan pelanggan terbesar Bagong. Deng Dahai buru-buru membela diri, tapi Bagong tetap menyingkirkannya. Mendengar Cheng Je baru membuat 1 pil, Bagong marah besar. Han Shan memohon diberi waktu, dia akan mendesak Cheng Je menyelesaikan pesanan. Saat mengantar Deng Dahai, Xiao Xiao mengungkapkan hari ini adalah hari kematian ayahnya. Dia akan membalaskan dendam. Saat berziarah, Cheng Je lega bisa membalaskan dendam keluarga. Dia ingin minum bersama Ye Nian. Cheng Je mengaku tanpa Ye Nian, dia tak bisa melakukan apa-apa. Ye Nian selalu tegar, meski orang lain lari dari medan perang. Untuk menunjukkan kekaguman, Cheng Je menyanyikan lagu sedih untuk Ye Nian. Ye Nian menikmati anggur sambil tenggelam dalam lagu orang yang dicintainya. Melihat Ye Nian tertidur di meja, dia berterima kasih dalam hati. Keesokan harinya, Xiao Xiao sudah mengumpulkan semua jalur transaksi Deng Dahai. Namun, Bagong lebih dulu mengambil alih. Ye Nian mengaku belum bertindak pada Bagong agar bisa menemukan markas produksi narkoba. Xiao Xiao bilang selain tim Bagong, hanya beberapa pekerja produksi yang bisa ke sana. Saat bertemu Cheng Je, Bagong memutuskan merekrutnya ke Fuji dengan nama samaran Yan Lin. Karena curiga, Bagong bertanya apa yang diinginkan Cheng Je. Dia bilang, Deng Dahai adalah musuhnya, membunuh lalu menggantikannya adalah tujuan hidupnya. Bagong masih ragu, meski pasangan Han Shan jadi tangan kanannya. Han Shan menegaskan mereka akan membangun kekuatan sendiri di Chengdu dengan dukungan Bagong. Bagong memberi tugas Han Shan merebut obat mahuang di Yunzhou dalam seminggu. Jika gagal, istrinya tidak akan selamat. Di pinggiran Yunzhou, Ye Nian terjun ke lumpur demi tujuan besar. Meski terluka, dia tetap menelepon istri untuk menenangkan hati. Cheng Je, aku sangat merindukanmu, tunggu aku pulang. Setelah menutup telepon, Ye Nian baru menangis karena sakit. Tahu Ye Nian kembali, Lao Go ingin menuntut balas,
Tapi Yinhu tidak memberinya kesempatan. Yinhu menyalahkan Yenian karena membiarkan Laogo membakar kapal obat Ma Huang. Dia menyarankan Yenian segera menebus kesalahan demi keselamatan istri. Yenian kembali ke salon lama. Chengze diam-diam mendekat, merasakan langkah kaki Yenian. Yenian terharu tak bisa berkata-kata. Chengze khawatir melihat tubuh Yenian penuh luka. Yenian mencium kening istrinya untuk menenangkan. Melihat Chengze terus mengeluh, Yenian menutup mulutnya dengan ciuman. Melihat bunga mawar merah bermekaran, Chengze tahu artinya, aku sedang jatuh cinta padamu. Yenian mengangkat istrinya ke meja, menyelipkan jari ke rambutnya. Dalam suasana penuh cinta, mereka saling berciuman. Dia perlahan membuka resleting baju istrinya. Lampu padam, di bawah cahaya lilin, mereka menghabiskan malam penuh gairah. Akhirnya, mereka resmi menjadi suami istri. Yenian dan Chengze kembali ke keluarga Xiang, tapi hanya tersisa puing-puing. Di dalam, Bagong dan Jiahao memaksa Ruolan mengungkap tempat penyimpanan obat Ma Huang. Yenian datang tepat waktu. Bagong bilang dia membantu Han Shan menyelesaikan masalah kapal obat Ma Huang yang dibakar di Yunzhou. Yenian berjanji akan mengganti semua obat Ma Huang yang hilang, asalkan keluarga Xiang dibebaskan. Namun, Bagong ingin dia memaksa Ruolan mengaku tempat penyimpanan obat Ma Huang. Demi tujuan besar, Yenian tega melukai Jiahao. Ruolan setuju menyerahkan barang. Dia marah dan mengusir kedua keponakannya dari keluarga Xiang. Beberapa hari kemudian, Bagong mengeluh kualitas barang kali ini tidak sebaik sebelumnya. Yenian yakin obat keluarga Xiang tidak bermasalah. Chengze ingat sudah menulis jelas resep ekstraksi. Dia meminta waktu seminggu untuk membawa hasil penelitian. Ternyata, Chengze diam-diam mengubah metode ekstraksi agar hasilnya bermasalah. Sementara itu, para pelanggan terus mendesak Bagong. Dalam tekanan, Bagong akhirnya mengizinkan Chengze mengajar langsung di pabrik. Dalam perjalanan, Chengze diam-diam mengingat peta menuju pabrik. Ruanxi ditugaskan mengawasi Chengze. Saat dia lengah, Chengze pura-pura minum obat lalu menuduh Ruanxi meracuninya. Di sisi lain, Bagong mendengar Chengze keracunan, buru-buru ke pabrik. Mendengar alarm, Bagong memerintahkan Ruanxi mengurung Chengze. Dia hendak kabur, tapi pasukan Yenian mengepung. 3 jam sebelumnya, Yenian sudah menunggu Bagong agar bisa mengikuti ke pabrik. Bagong terkejut dengan tipu daya Yenian, lalu segera dilumpuhkan. Yenian meminta Libo menyelesaikan sisanya, sementara dia menyelamatkan Chengze. Dalam ruang sempit, Chengze gemetar mengingat mimpi buruk masa kecil di lemari. Suara Yenian membangunkannya. Dia mengikuti napas Chengze hingga menemukan istrinya. Yenian menggendong istrinya pulang ke rumah, kembali ke kehidupan damai. Taptam membawa hadiah untuk Ruolan, mengaku selama ini hanya mencintainya. Sebagai penanggung jawab keluarga, Ruolan ingin mengutamakan keluarga Xiang, apalagi sudah punya orang yang dicintai. Taptam meninggalkan pot bunga lalu pergi. Di kamar, Jiahao memberanikan diri melamar Ruolan. Karena merasa tak pantas, dia ingin memendam perasaan. Tapi Ruolan perlahan mendekat, bertanya, "Maukah kau menikah denganku, Jiahao?" Ruolan ingat sudah punya benda pertunangan. Ruolan akhirnya punya bahu untuk bersandar. Bertemu Yenian, Libo mengucapkan selamat atas tercapainya keinginan. Yenian memberi undangan pernikahan Ruolan pada Libo. Libo mendoakan Yenian dan Chengze bahagia. Yenian tiba-tiba memanggil Chengze istriku. Mereka berjanji bersama hingga tua, meminta langit menjadi saksi. Dalam pernikahan mewah, Chengze cantik dalam gaun pengantin, bahagia menikah dengan orang yang dicintai. Tapi air mata tetap mengalir di pipi Taptam. Saat sesi ciuman, Ruolan tiba-tiba berhenti karena tak melihat Chengze. Yenian bilang istrinya pergi mengambil bunga. Saat keluar menjemput, terdengar ledakan besar di gereja. Pernikahan berubah
jadi puing. Yenian meminta Taptam membawa Ruolan ke rumah sakit. Dia memberikan pistol pada istrinya, lalu kembali mencari dalang. Dia melihat Yinhu membidik Xiao Xiao, buru-buru menahan peluru untuk Cheng Je. Yenian menembak Yinu, tapi Cheng Je sudah lebih dulu menembak. Yenian menenangkan istrinya, menyuruhnya ke rumah sakit. Saat berbalik, dia harus menghadapi orang-orang Bagong. Dia berlari menyelamatkan diri, tapi tetap dikejar. Setelah kehabisan peluru, dia pasrah pada nasib. Dalam situasi genting, Taptam datang menyelamatkan. Tahu tak bisa menang, Taptam nekat melempar bom agar yang lain bisa selamat. Di rumah sakit, Yenian meminta istrinya menyuapi. Cheng Je merawat 2 orang sakit. Taptam yang penuh perban tetap berjanji bertemu Ruolan di kehidupan berikutnya. Libo mengabarkan di balik Bagong masih ada jaringan penyelundupan lebih besar. Tim Chengdu bersiap bertarung dengan kecerdasan dan kekompakan. Mereka bersama-sama memberantas semua kejahatan yang merugikan negara dan rakyat. Dan cerita pun berakhir.